Berdiri di depan begitu banyak orang. Apollo, Dewa Cahaya, cukup sombong. Ini kekuatan dan latar belakangnya. Bukan Master Cahaya di luar yang bisa dibandingkan. Mari kita lihat berapa banyak orang yang dia bawa. Hanya ada sekitar 200.000 orang yang kini siap bertempur di luar kuil. Dan di pelipisnya, setidaknya ada 1 juta orang. Celah kekuatan yang bisa dilihat sekilas membuat Apollo, sang Dewa Cahaya, cukup menggembung. Semuanya dengarkan aku. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah mengikuti perintahku untuk bertarung dan mengalahkan tim pencuri Lord of Light. Berani menggunakan gelar yang mirip dengan Dewa Cahayaku. Apollo, kurasa dia tidak tahu cara menulis kata-kata mati. Semua orang mematuhi perintah, berangkat, dan memberi pelajaran pada pencuri. Apollo, Dewa Cahaya, keluar lebih dulu dan langsung ke langit. Dan banyak satria di kota terapung juga melangkah ke langit. Untuk sesaat, jarak lebih dari 5 kali jumlah orang membuat banyak orang yang mengikuti pertempuran ini merasa sedikit aneh. Bagaimana sejumlah kecil orang bisa masuk? Tapi tidak ada yang memikirkan masalah ini. Karena mereka memiliki Apollo, Dewa Cahaya. Bahkan jika lawan di depan mereka sangat kuat, mereka hanya perlu berpura-pura menyerang 1 atau 2 ronde, lalu menyerahkannya. Kekacauan ke Dewa Cahaya Apollo untuk dibersihkan. Saat itu, menggembar-gemborkan Apollo, Dewa Cahaya, pasti akan mengubah segalanya pada akhirnya. Feng Tianxing melihat pemandangan di depannya dengan ringan, menggelengkan kepalanya, lalu berkata, Kalisiela, pertempuran di sini diserahkan padamu. Aku akan pergi ke Dewa Cahaya untuk melawan Apollo. Kalisiela membungkuk dan memberi hormat. Tuan Cahaya, hati-hati, lagi pula, dia adalah salah satu dari 12 dewa. Feng Tianxing tersenyum ringan, dan terbang dengan gagah, tepat di depan Apollo, Dewa Cahaya. Bagaimana kalau kita bertarung di tempat lain? Buntut dari konfrontasi antara kamu dan aku hampir akan membunuh anak buahmu. Apollo, Dewa Cahaya, memandang Feng Tianxing dengan jijik, lalu memandangi orang-orang percaya di belakangnya dengan cibiran jijik. Jangan khawatir, aku hanya ingin tahu bahwa kamu mencuri nama Dewa Cahayaku terakhir kali. Pernahkah kamu berpikir untuk membayarnya? Feng Tianxing merenung sejenak. Sangat sulit baginya untuk memahami pikiran Apollo, Dewa Cahaya. Memang benar bahwa Anda adalah Dewa Cahaya. Dan saya adalah penguasa cahaya. Mereka semua tampaknya memiliki kata yang sama untuk cahaya, tetapi Anda tidak menyadarinya sama sekali. Ketika Anda mendengar nama Lord of Light, bukankah seharusnya itu setingkat lebih tinggi dari cahaya Anda? Apalagi saat ini, mengobrol tentang hal-hal tersebut tidak sedikit juga membuang-buang waktu. Melihat Feng Tianxing terdiam, Apollo, Dewa Cahaya, tertawa. Aku tahu kau bersalah, beri kamu kesempatan untuk hidup. Kamu minta maaf padaku sekarang, lalu berlutut di sini dan bersujud. Sebelum kata-kata Apollo, Dewa Cahaya, selesai, tawa hangat Feng Tianxing bergema di seluruh langit. Apollo, aku masih harus mengagumimu dalam hal kemampuanmu untuk mencari nafkah. Kamu bisa membuatku tertawa terbahak-bahak di saat yang begitu penting, tapi kamu benar-benar pantas. Berhenti bicara omong kosong begitu banyak. Kamu bisa mengikutiku ke pertempuran di ketinggian hari ini, atau kita akan bertarung di sini. Bagaimanapun, pengikutku tidak akan terkejut sampai mati setelah pertempuran. Dengan kehati-hatian Feng Tianxing mengetahui bahwa Apollo, Dewa Cahaya, mungkin bertarung di tempat, para dewa liar dan pengikut mereka semuanya mundur jauh, dan 200.000 orang yang tersisa adalah semuanya elit di tangan Feng Tianxing, pembangkit tenaga listrik di tingkat Dewa Bumi dan Dewa Langit. Mereka bergabung untuk melawan, belum lagi akibat dari pertempuran. Bahkan jika itu adalah serangan diam-diam oleh Dewa Cahaya Apollo, mereka bisa melawan 1 atau 2. Ini adalah dasar dari Feng Tianxing. Adapun melon bengkok dan kurma retak yang dibawa oleh Apollo, Dewa Cahaya, Feng Tianxing tidak menyukainya. Setelah itu, Feng Tianxing terbang ke langit terlebih dahulu. Bahkan jika itu adalah serangan diam-diam oleh Dewa Cahaya Apollo, dia bisa berteleportasi kembali untuk membantu orang percaya melawan. Melihat Feng Tianxing semakin jauh, Apollo, Dewa Cahaya, mengertakkan gigi, lalu mengikuti dari dekat. Setelah beberapa saat, langit di atas tiba-tiba berubah warna, dan bercak cahaya merah menyelimuti seluruh langit, dan saat ini, pertempuran di bawah belum dimulai. Bawahan Apollo, Dewa Cahaya, memandang ke langit, pertama-tama mengamati situasinya, lalu berkata, tampaknya Lord Apollo lebih unggul, dan kita hanya perlu berpura-pura. Dalam konfrontasi di tingkat dewa-dewa, siapapun yang paling menguasai aturan dunia akan memiliki keunggulan absolut. Manifestasi spesifiknya adalah penglihatan langit. Secara umum, tidak ada kemungkinan untuk menguasai aturan dunia yang sama persis. Jadi ada 2 penglihatan di langit ini, dan ruang lingkup penglihatan adalah perwujudan dari kekuatan kedua belah pihak. Dan kontras. Jelas, di hati orang-orang ini, Apollo, Dewa Cahaya, adalah orang yang lebih unggul. Semuanya serang, buruan. Bunuh semua bajingan ini.
Ksatria yang direkrut sementara ini tidak memiliki penyesuaian apapun pada organisasi mereka, dan melakukan segalanya sesuai dengan instruksi kapten mereka. Ini juga menyebabkan pemandangan yang sangat aneh. Orang-orang percaya yang gelisah telah bergegas maju dan bertabrakan dengan mereka yang masih berencana untuk mengamati. Sebelum mereka saling berhadapan, mereka menjadi berantakan di dalam. Adegan seperti itu membuat Halishyala menggelengkan kepalanya beberapa saat. Tampaknya Lord of Light benar. Semakin banyak orang ini, semakin kita mendapat keuntungan. Tak lama kemudian, Kalishyara pun tercengang dengan penampilan para ksatria tersebut. Karena dari kecepatan mereka yang bergegas maju, dapat dirasakan sepenuhnya bahwa di antara orang-orang ini, hanya sedikit dari mereka yang berada di atas level ksatria, dan mereka bahkan tidak memiliki kekuatan level Dewa Bumi. Ini membuat sudut mulut Kalishyara berkedut pahit. Melihat sekelompok orang ini bergegas maju, semua orang di kuil Raja Cahaya juga berdiskusi. Bagaimana situasinya? Kupikir itu harus menjadi taktik Dewa Cahaya Apollo untuk meremehkan musuh. Para ksatria ini digunakan untuk mengirim kematian. Mari kita lumpuh, dan kemudian menemukan kesempatan untuk menyerang kita. Saya juga berpikir ada kemungkinan. Mari berhati-hati dan lihat apa yang dia akan katakan. Jika tidak ada lautan kesadaran bersama untuk berkomunikasi, saya khawatir akan ada banyak diskusi di kuil penguasa cahaya. Jelas, di mata mereka, sangat tidak mungkin untuk memahami tindakan orang-orang di seberang ini. Jika tidak ada serangan terorganisir, tidak akan ada poin serangan yang efektif. Ini hampir setara dengan perwira dan tentara yang melawan bandit gunung, dan masih merupakan jenis bandit gunung yang baru saja didirikan. Melihat para ksatria ini mendekat, Zalisero ragu sejenak, lalu memberi perintah. Semuanya, jangan anggap enteng. Lagi pula, ini adalah ranah Apollo, Dewa Cahaya. Kita masih harus waspada, dalam 100 tim. Tim bernomor ganjil memulai babak pertama penyerangan dan menekan kecepatan serangan lawan. Tim genap siap merespons kapan saja. Tim 100 hingga 160, dalam kelompok 20, masing-masing berpatroli di kiri belakang dan belakang. Orang-orang lain di Angkatan Darat Pusat tidak boleh dipindahkan begitu saja.